Makan Bapak. Silakan Pak Habib duluan, Pak. Nah, lebih pulau. Sepertinya Pak Habib. Halo Pak Habib. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ibu Penguji, Ibu Doktor, Tuti Indrani MPDI, Ibu Wali Kelas, Ibu Walas, kemudian Saudari Ati Winarsi. Iya, Pak. Ati guru SD ya? Saya guru SMP, Pak. SMP ya? Yalah, agak besar dikit udah. Iya, Pak. Berarti ya, Ibu Ati nampaknya agak energik juga nampaknya nih. Baik, sebelum asli Jawa, Mbak? Nggih, asli Jawa, Pak. Oke, saya ngarap Bu, beda gitu. Oh, iya, Baik, iya. sebelum kita mulai ya ujian mengenai ini sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada dua aspek yang akan kami ujikan. Nanti untuk Ibu siapa? Ibu Tuti dia tentang bagaimana ujian kompleks tentang simulasi isi materi daripada apa kompleks ini. Saya sendiri mungkin tentang isi Bu. Kalau Ibu itu banyak cerita tentang metode, strategi, evaluasi dan sebagainya yang berkenaan dengan pembelajaran Ibu. Kalau saya sendiri berkenaan dengan isi daripada materi pembelajaran itu sendiri. Iya, Pak. Ini bagaimana Ibu memahami Ibu. Baik, sebelumnya kita minta Ibu untuk baca Al-Quran dulu. Dengan bagus Bu ya. Ini suratnya terserah ya, Pak ya? Suratnya aja, juz amma aja. Oh, juz amma. Ngaji lu, ngaji lu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Untuk bacaan Qurannya bagus dan kami anggap layak untuk sebagai guru agama. Tinggal selanjutnya kita guru agama ini Bu itu bukan sekedar bisa membaca, bukan sekedar mampu, tapi juga dituntut untuk bisa menulis Al-Quran. Kami minta Ibu tadi baca Al-Fil, saya minta untuk menulis 2 ayat aja. Soal fil itu untuk kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil. Satu aja. Satu aja, Pak. Benar. Satu ayat aja. Al-Fil ayat 1. Pak Habib, nampak Pak? Rokai fa ala fa Rabbuka itu, Pak. ashabil fil. Oke. Bil fili.
Baik. Sorry, Bu. Tadi ada bentar. Belum ya, Pak? Yang lagi belum bahas tadi, belum nengoknya jadi itu. Oke, sudah. Yang hanya kesalahan kecil saja. Hanya Ibu pakai H tegak. Asha. Ya, H betul lah panjang. Cuman H dengan ba itu disambung, Bu. Oh iya Pak. Ya betul ya Pak. Ya. Tapi prinsipnya sudah 90% betul. Bacanya panjang, cuma meletakkan panjangnya pakai H besar, kalau Ibu sambung. Seharusnya disambung H itu, cuma dikasih alif kecil di atas itu, yang 2 harokat itu. Iya, pakai alif harokat. Ya, semua, cuman insinya itu, cuman kesalahan kecil, tapi dimaklum itu. Oh, iya. Oke, bagus. Ibu sudah anggap sudah mampu menulis secara baik pada prinsipnya. Asalnya kami minta dulu silakan kepada Ibu untuk mempresentasikan modulnya, modul RPP-nya, Bu. Tentang apa kompetensi pembelajarannya, materinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya, indikatornya dan sebagainya. Silakan, Bu. Ya, ini saya mengambil materi tentang mengenal dan meneladani nama dan sifat Allah, bukan mengenal Pak, maaf. Meneladani nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Adapun tujuan pembelajarannya meneladani nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim, As-Sabir, Al-Khabir. Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Indikatornya, Bu? Indikatornya, peserta didik mampu menyebutkan dalil nakli tentang Asmaul Husna, kemudian mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, sama mampu menyebutkan contoh Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Itu terpisah, Pak, ya, satu-satu. Ya. Indikator pertama tadi apa? Mampu memahami, indikator pertama menyebutkan dalil, Pak, dalil nakli. Menyebutkan, coba Ibu ngajak, coba contohkan cara Ibu menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, As-Sabir, As-Sami, Al-Basir itu dalam konteks dengan dalil-dalil tadi, Bu, ya, Al-Quran. Coba Ibu jelaskan, coba. Ya. Ketika Ibu mengajak. Saya mengajak anak-anak, kebetulan saya menggunakan media pembelajaran, Pak. Jadi saya tampilkan video tentang ayat Al-Quran atau dalil nakli yang menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ini. Saya kenalkan dulu dalil naklinya. Dalil naklinya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna al-ayah, itu Pak, karena mohon maaf saya tidak hafal ayatnya, tapi itu bunyinya walillahil asmaul husna itu. Kemudian saya jelaskan kepada anak-anak, ini yang pakai video, di situ ada penjelasannya, Pak, tentang ayat tersebut. Oh gitu ya, bagus. Ya, Pak. Indikator kedua ya, Bu? Indikator keduanya? Yang kedua, mampu menjelaskan seperti Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Mampu menjelaskan? Arti. Artinya, ya. Ya. Okay. Yang ketiga? Yang ketiga, memberikan contoh. Contohnya Asmaul Husna, Al-Alim itu apa, Al-Khabir itu apa, As-Sami itu apa, Al-Basir itu apa.
Coba kalau dalam kehidupan keseharian, Ibu bisa nggak menjelaskan tentang ketika ngajar, Ibu Ya. gunakan dalam penjelasan itu dalam kehidupan yang sehari-hari misal kepada anak Ya. misalnya. Al-alim, misalnya ini al-alim ya Pak. Jadi saya jelaskan kepada anak-anak bahwasannya al-alim itu artinya adalah Allah Maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah itu beda dengan mengetahuinya manusia. Artinya seperti ini, kalau manusia itu mengetahui karena belajar. Contohnya anak-anak di sekolah menuntut ilmu itu sama dengan anak-anak ingin tahu, makanya dia belajar. Tapi kalau Allah itu tidak, Allah itu mengetahui segalanya. Seperti itu. Oke, bagus. Jadi Ibu betul-betul ngajar seperti itu atau memang Ya, kena Pak. ujian Saya memang ngajar gaya seperti itu? belajar saya seperti ini, Pak. Ya. Ya. Bagaimana pendekatan Ibu? Ada rasa pendekatan ke pakai sosio-emosional misalnya? Kita seolah jadi anak, penyatuan diri terhadap anak, apa Ibu lakukan seperti itu? Saya Dalam mengajar? biasanya pendekatannya saya biasanya kalau pakai sosial emosi, maksudnya seperti apa Pak? Coba. Ya, kita seolah jadi anak, kita dekat kepada anak. Oh gitu, ya saya Atau jelaskan Ibu dengan kepada gaya anak. mengajar itu, gaya itu. Oh, saya Gaya biasanya. mengajar Ibu misalnya. Iya, saya keliling ke Apa anak-anak. Saya misalkan saya tanyain satu-satu sudah tahu apa belum? Apa kalau belum tahu kemudian apa yang belum tahu di mana? Oke. Itu diterapkan dalam mengajar sehari seperti itu memang. Insya Allah kalau di PPL saya seperti itu nanti bisa dilihat Pak. Ya, dalam sehari-hari Ibu ngajar seperti itu, Bu ya? Iya Pak. Memang seperti itu saya. Mudah-mudahan Ibu ngajar seperti itu. Kalau seperti itu Amin. adanya, saya rasa sudah cerdas. Kita sudah cerdas, Bu. Sebab ada kenyataannya kadang guru kadang tunak di meja banyak kan. Kalau yang energik itu luar biasa itu. Ibu seperti itu ya? Oke. Insya Allah Pak. Terakhir Ibu. Bagaimana Ibu mengembangkan inovasi dan kreativitas belajar anak? Bagaimana cara Ibu supaya anak itu kreatif, aktif, inovatif? Apa Ibu buat langkah-langkahnya? Kalau dalam pembelajaran ini, saya memang untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua itu saya mengadakan dengan pendekatan project based learning atau PJBL, Pak. Saya mengajak anak-anak membuat hiasan dinding Asmaul Husna nanti ditempel di dinding. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kami membaca Asmaul Husna itu sama-sama seperti itu. Bersama. Ya. Oke, terakhir Bu, penutup pertanyaan ini. Coba Ibu contohkan Ibu mengajar sekarang. Saya biarnya. Coba Ibu contoh mengajar tentang al-alim, apa tadi? Al-Sobir, Al-Sami. Ada. Ibu ngajar 1 menit aja. Ini terakhir Bu, karena waktu sudah habis. Silakan. Baik. Contoh Ibu ngajar. Anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna. Ayo, siapa yang sudah tahu Asmaul Husna? Ayo, Habib. Tahu Asmaul Husna? Oke. Bagus, makasih Bu. Makasih sudah saya nampak. Sama-sama Pak. Kalau Ibu itu betul ngajar seperti itu, insya Allah baguslah. Oke, makasih. Saya rasa cukup. Makasih. Kita kembalikan, mudah-mudahan Ibu betul-betul mengajar dengan baik, Ibu ya. Amin Pak. Amin. Ujiannya aja. Iya, mengaplikasikannya Pak. Dalam kehidupan dalam mengajar sehari, Bu ya. Insya Allah anak Pak. kita akan cerdas. Iya Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Saya cukup. Saya kembalikan kepada Ibu Wali kelas, Ibu Wala, serta langsung Ibu Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Iya Bu. Sepertinya Ibu sudah hebat ya. Di sekolah Ibu di SMP ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka kah? Tahun kemarin kami masuk di kurikulum Merdeka yang mandiri mandiri belajar Bu. Baru percobaan. Tahun ini insya Allah kami pakai mandiri berubah. Mandiri berubah. Apa beda mandiri berubah dengan mandiri belajar? Kalau mandiri belajar itu masih menggunakan penilaian kurikulum Merdeka, tapi dia sudah menggunakan kayak perangkatnya pakai kurikulum Merdeka, tapi penilaiannya masih pakai kurikulum 2013 Bu. Istilahnya itu masa pembelajaran seperti itu Bu. Pengenalan transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Oke. Berarti Ibu juga sudah cukup paham dengan kurikulum Merdeka ya?
Kalau cukup Saya- paham, Hmm. belum tahu Bu, karena ya, Saya akan bertanya sekitar itu saja. oh iya Eh, Bu, eh, ketika Ibu tadi pembelajaran dengan melakukan PBL, seperti iya. apa actionnya yang Ibu lakukan? PBL itu seperti apa? Ya, di dalam RPP saya ini sudah saya cantumkan bahwasanya di situ saya menggunakan pembelajarannya discovery learning, tapi memang berbasis masalah. Di sini saya pakai pengamatan, Bu. Jadi saya kasih anak-anak gambar tentang orang, misalkan orang belajar gitu. Nah, saya suruh identifikasi menghubungkan gambar tersebut dengan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Terus dalam pembelajaran dengan K3 kurikulum merdeka ini itu identik dengan pembelajaran diferensiasi. Apa maksudnya itu, Bu? Jadi diferensiasi itu anak-anak itu tidak sama pemberlakuannya. Artinya minat belajar anak itu kan beda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik seperti itu. Jadi bagaimana cara Ibu menangkapinya? Ketika Ibu memberikan pembelajaran sebentar, kalau saya memberikan materi Asmaul Husna, bagaimana Ibu dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu? Saya pakai video, Bu. Video itu kan bisa dipakai untuk yang pertama video itu untuk anak audio dan visual. Mereka lebih gampang menangkap mata pelajaran atau menangkap materi dengan video atau gambar. Kalau untuk yang anak kinestetik itu di proyeknya kami pakai bikin hiasan dinding Asmaul Husna. Anak-anak kinestetik biasanya lebih suka praktek seperti itu. Benar yang dilakukan macam itu? Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, ketika melakukan pembelajaran kurikulum merdeka, itu diharuskan bukan hanya memberikan konsep ya, bukan penerapan konsep, tetapi adalah membentuk karakter. Paling tidak menghasilkan penilaian nilai profil pelajar Pancasila. Apa yang Ibu lakukan untuk mengangkat atau menghasilkan sebuah karakter yang berketuhanan yang Maha Esa? Seperti apa dengan materi yang Ibu lakukan? Saya memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwasannya Allah itu maha segalanya. Dari nama-nama Allah itu saja sudah diketahui bahwasannya manusia itu Allah itu segalanya. Jadi kita wajib taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu punya Al-Alim, punya Al-Khabir, punya As-Sami, punya Al-Basir, maha mengetahui, maha mengkabarkan, maha melihat dan maha mendengar. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu semuanya dicatat oleh Allah, dilihat dan didengarkan oleh Allah. Jadi anak-anak agar berhati-hati ketika berucap, ketika mendengarkan sesuatu, harus melakukan sesuatu artinya gini, dengarkanlah yang baik-baik, ucapkanlah yang baik-baik seperti itu. Kira-kira seperti itulah, Bu. Oke. Lalu, apakah Ibu hanya menggunakan media poster-poster tadi, tidak ada menggunakan media tambahan kah? PowerPoint saya pakai, Bu. PowerPoint. Ya. Lalu, ketika mengadakan asesmen, bagaimana cara penilaian Ibu dengan tes formatif? Formatif saya lakukan di pembelajaran, Bu. Biasanya di formatif itu kan dilakukan ketika proses pembelajaran. Setiap selesai satu subbahasan. Kalau kalau formatif tidak harus, Bu. Bisa di awal, bisa di proses. Formatif itu kan penilaian yang tidak ada hubungannya dengan nilai akhir. Kalau sumatif itu penilaian yang berhubungan dengan nilai akhir atau disebut dengan nilai rapor. Ya, yang Ibu lakukan seperti apa? Kalau yang Asmaul Husna, ini yang kebetulan materi yang saya ambil, itu saya memberikan tugas kepada peserta didik. Di sini di dalam RPP saya ini sudah ada tes uraian. Oh, namanya RPP, Bu, bukan RPP dong. Modul aja. Modul ajar, Bu, ini modul ajar. Ya, oke. Ya, oke, baik, lanjut. Ketika ada sebuah evaluasi di sisi lain, adakah Ibu membuat LKPD? Ada, Bu, ini LKPD-nya. Nah, oke, baik. Lanjut. Apa namanya? Pernah Ibu menggunakan metode kooperatif
kalau Asmaul Husna apa yang cocok ya? Apa metode yang Ibu pakai? Yang update lah. Saya yang ini di materi ini saya kebetulan pakai yang materi ini saya pakai Bu, Discovery Learning. Oke. Iya. Baik, terakhir barangkali apa yang Ibu pahami dengan PTK, Bu? PTK itu penelitian yang dilakukan di kelas atau penelitian tindakan kelas. Sudah pernah Ibu lakukan? Sudah, Bu. Berapa siklus? 2. 2 siklus. Ya. Apa masalahnya? Masalahnya Asmaul Husna, Bu, meningkatkan motivasi religius melalui pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum belajar. Oke. Emangnya berapa hasil belajar pra penelitian? Adakah meningkat hasilnya ketika Ibu sudah memberikan treatment pada PTK? Iya, Bu, meningkat. Sebelum saya lakukan setiap siklus pakai RPP enggak? Pakai, Bu. Oke. Oke, apa yang Ibu simpulkan dari hasil PTK itu? Setelah saya lakukan penelitian, ternyata peserta didik itu memang mengalami peningkatan motivasi nilai religius dengan pembiasaan membaca Asmaul Husna itu. Dengan menggunakan metode apa nih? Metodenya maksudnya, Bu? Kan harus ibaratnya kan PTK ini ada masalah, terus Ibu kasih treatment obat, kira-kira obatnya pakai apa? Metodenya pakai apa tadi? Metodenya bernyanyi, Bu. Sebelum pembiasaan, sebelum belajar itu membaca Asmaul Husna. Oke, selesai barangkali. Very good. Thank you. Thank you, Bu. Oke, sudah Ibu Muhaimina yang serta berikutnya. Ya, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu Ati. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa di stop record, Bu.